Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Prastika Ningtyas dengan NIM 250201021144, Prodi Manajemen, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pertama-tama, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal dari perilaku biaya. Nah, PT Cahaya Industri merupakan perusahaan yang memproduksi botol minuman plastik dalam menjalankan kegiatan produksinya. Perusahaan memiliki beberapa jenis biaya sebagai berikut. Biaya sewa pabrik sebesar 25 juta per bulan. Biaya bahan baku sebesar 4.000 per unit. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.000 per unit. Nah, biaya listrik pabrik terdiri dari biaya tetap 2.500.000 dan biaya variabel 1.000 per unit. Nah, pada bulan Januari, perusahaan memproduksi 5.000 unit botol plastik. Namun, pada bulan Februari, produksi meningkat menjadi 8.000 unit karena meningkatnya permintaan pasar. Nah, untuk pertanyaannya, kelompokkan biaya-biaya di atas ke dalam biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Untuk yang soal 2, hitung total biaya produksi perusahaan pada bulan Januari dan Februari. Nah, untuk soal yang ketiga, analisis bagaimana perubahan volume produksi mempengaruhi total biaya perusahaan. Nah, soal keempat, menurut Anda, mengapa pemahaman mengenai perilaku biaya penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan? Nah, soal yang kelima itu ada berikan rekomendasi strategi pengendalian biaya yang dapat dilakukan PT Cahaya Industri agar kegiatan produksi lebih efisien. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola perubahan suatu biaya sebagai respon terhadap perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi. Pemahaman ini menjadi dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial karena tidak semua biaya bergerak dengan cara yang sama ketika output bertambah atau berkurang. Nah, biaya ada 3, itu ada biaya tetap, itu total biaya tidak berubah meskipun volume produksi berfluktuasi dalam rentang relevan tertentu. Namun, biaya per unit menurun saat produksi naik. Nah, ada yang kedua, biaya variabel, itu total biaya berubah secara proporsional mengikuti perubahan volume produksi, namun per unit tetap konsisten. Nah, biaya semi variabel itu mengandung elemen tetap dan variabel sekaligus. Total biaya naik seiring produksi, namun tidak dari nol karena ada komponen tetapnya. Nah, untuk konsep relevance range itu klarifikasi biaya tetap dan variabel hanya berlaku dalam rentang aktivitas tertentu. Di luar rentang tersebut, biaya yang semula tetap bisa menjadi variabel, misalnya ketika kapasitas pabrik harus ditambah akibat lonjakan permintaan yang sangat besar. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang nomor 1. Kelompokkan biaya-biaya di atas ke dalam biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, untuk jenis biaya, sewa pabrik 25 juta per bulan itu kategori biaya tetap. Nah, untuk bahan baku 4.000 per unit itu kategori biaya variabel. Nah, untuk tenaga kerja langsung itu 3.000 per unit itu kategori biaya variabel. Nah, untuk listrik pabrik itu 2.500.000 tetap ditambah 1.000 per unit itu biaya semi variabel. Nah, untuk ringkasnya, total variabel per unit sama dengan 4.000 ditambah 3.000 ditambah 1.000 sama dengan 8.000 per unit. Nah, untuk total biaya tetap per bulan sama dengan 25 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 27.500.000 per bulan. Untuk pertanyaan yang nomor 2, hitung total biaya produksi perusahaan pada bulan Januari dan Februari. Nah, volume produksi pada bulan Januari itu 5.000 unit. Nah, untuk volume produksi bulan Februari itu 8.000 unit. Nah, itu ada plus 60% dari Januari. Maksudnya, perhitungan sederhananya, Januari sama dengan 5.000 unit,
Februari 8.000 unit, selisihnya itu menjadi 3.000 unit. Nah, untuk rumus presentasinya itu 3.000 ditambah 5.000 dikaliin 100 sama dengan 60%. Nah, artinya produksi di bulan Februari lebih banyak 60% dibandingkan Januari. Jadi bukan naik 60 unit, melainkan naik sebesar 60% dari jumlah awal yaitu 5.000 unit. Nah, untuk mencari Januari itu dari komponen biayanya itu ada sewa pabrik. Nah, untuk perhitungannya tetap jumlahnya itu 25 juta. Nah, untuk bahan bakunya itu 5.000 dikali 4.000 menjadi 20 juta. Nah, tenaga kerja langsung itu 5.000 dikali 3.000 menjadi 15 juta. Nah, untuk listrik itu tetap 2.500.000. Nah, listrik variabel itu 5.000 dikali 1.000 menjadi 5 juta. Nah, total biaya produksi Januari 67.500.000. Nah, untuk bulan Februari itu komponen biayanya memiliki sewa pabrik. Nah, untuk perhitungannya tetap jumlahnya itu 25 juta, bahan bakunya 8.000 dikali 4.000 sama dengan 32 juta. Tenaga kerja langsung itu 8.000 dikali 3.000 menjadi 24 juta. Listriknya tetap 2.500.000, itu listrik variabel itu 8.000 dikali 1.000 menjadi 8 juta. Nah, untuk total biaya produksi di bulan Februari itu 91.500.000. Nah, untuk total biaya Januari itu 67.500.000, biaya per unitnya itu 13.500. Total biaya Februari 91.500.000, biaya per unitnya itu 11.438. Nah, biaya per unit Januari didapat dari rumus sederhana. Total biaya dibagi jumlah unit. 67.500 dibagi 5.000 unit sama dengan 13.500 per unit. Artinya setiap satu botol plastik yang diproduksi di bulan Januari menghabiskan biaya rata-rata 13.500. Nah, untuk di bulan Februari total biaya dibagi jumlah unit juga 91.500 dibagi 8.000 unit sama dengan 437,5 dibulatkan menjadi 11.438 per unit. Karena produksi Februari lebih banyak, biaya per unitnya justru lebih murah dibandingkan di bulan Januari, itu 13.500. Karena biaya tetapnya 27.500.000 tersebar ke lebih banyak unit. Untuk soal yang nomor 3 itu analisis bagaimana perubahan volume produksi mempengaruhi total biaya perusahaannya itu. Nah, untuk kenaikan volume produksinya itu plus 3.000 unit, buka kurung plus 60%. Maksudnya itu plus 3.000 unit itu maksudnya dari plus 60% itu perusahaan menambah produksi sebanyak 3.000 unit dari bulan sebelumnya, yang berarti volumenya naik 60%. Nah, untuk kenaikan total biayanya itu plus 24 juta, itu buka kurung plus 35,6%. Kejelasannya itu akibat produksi lebih banyak, total biaya ikut naik 24 juta, tapi naiknya cuma 35,6%, jauh lebih kecil dari kenaikan produksi yang 60%. Kenapa bisa lebih kecil? Karena biaya tetap atau sewa listrik komponen tetap tidak ikut naik tidak ikut naik sama sekali. Yang naik hanya biaya variabel. Nah, perubahan biaya tetapnya itu 0, tidak berubah. Biaya per unit Januari itu 13.500 per unit. Biaya per unit Februari itu 11.438 per unit, turun menjadi 2.062. Nah, untuk biaya variabel naik proporsionalnya itu kenaikan produksi 60% mendorong total biaya variabel naik 40 juta menjadi 64 juta, tepat 60%. Ini menunjukkan hubungan linear antara volume dan biaya variabel. Nah, untuk biaya tetap tidak berubah itu sewa pabrik dan komponen tetap listrik itu 27.500.000, meskipun
produksi naik menjadi 3.000 unit. Inilah keunggulan leverage operasi, biaya tetap tersebar ke lebih banyak unit. Nah, untuk biaya per unit menurun, biaya per unit turun dari 13.500 menjadi 11.438, kurang dari 15,3%. Penurunan ini sepenuhnya berasal dari dilusi biaya tetap ke lebih banyak unit, bukan dari efisiensi variabel. Nah, untuk kesimpulan, total biaya naik, biaya per unit turun. Total biaya naik karena komponen variabel, namun biaya per unit justru lebih murah sehingga profitabilitas per unit meningkat jika harga jual dipertahankan. Produksi lebih banyak, terbukti lebih efisien secara biaya satuan. Nah, untuk soal yang keempat, menurut Anda, mengapa pemahaman mengenai perilaku biaya penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan agar perencanaan anggaran yang akurat? Nah, ini manajemen dapat memproyeksikan total biaya pada berbagai skenario volume produksi sehingga anggaran yang disusun lebih realistis dan tidak over atau underestimate. Nah, untuk itu ada juga analisis titik impas atau break-even point. Dengan memisahkan biaya tetap dan variabel, manajemen dapat menghitung berapa unit minimum yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya itu ada penerapan harga jual yang lebih tepat. Itu pemahaman biaya per unit yang berbagai level produksi memungkinkan manajemen menetapkan harga jual yang kompetitif sekaligus tetap menghasilkan margin yang memadai. Nah, selanjutnya ada pengendalian dan efisiensi biaya. Manajemen dapat mengidentifikasi komponen biaya, namun yang paling terdampak terhadap perubahan volume sehingga fokus pengendalian bisa diarahkan dengan lebih tepat sasaran. Nah, yang selanjutnya itu ada pengambilan keputusan strategis. Itu keputusan seperti menerima pesanan khusus, menambah kapasitas, atau outsourcing hanya bisa diambil dengan tepat jika manajemen memahami komponen biaya yang relevan pada setiap keputusan. Nah, untuk soal yang kelima itu berikan rekomendasi strategi pengendalian biaya yang dapat dilakukan PT Cahaya Industri agar kegiatan produksi lebih efisien. Nah, yaitu pertama, lakukan negosiasi kontrak bahan baku jangka panjang. Nah, bahan baku merupakan komponen biaya variabel terbesar, itu 4.000 per unit. Dengan menjalin kontrak jangka panjang atau pembelian dalam volume besar, PT Cahaya Industri dapat memperoleh diskon harga dan menstabilkan pasokan sehingga biaya per unit dapat ditekan. Nah, selanjutnya itu optimalkan kapasitas produksi secara konsisten. Mengingat biaya sewa bersifat tetap 25 juta per bulan, perusahaan sebaiknya memaksimalkan volume produksi agar biaya tetap per unit lebih kecil. Perencanaan produksi yang stabil dan terstruktur akan mencegah kapasitas menganggur. Selanjutnya, efisiensi penggunaan energi listrik. Nah, biaya listrik itu variabel, itu 1.000 per unit, dapat dikurangi melalui penerapan jadwal produksi pada jam tarif listrik lebih rendah, penggunaan mesin hemat energi, dan pemeliharaan rutin peralatan untuk menghindari konsumsi listrik berlebih akibat kerusakan. Nah, selanjutnya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung itu 3.000 per unit. Nah, dapat dioptimalkan melalui pelatihan karyawan, standarisasi prosedur kerja atau SOP, dan penerapan sistem insentif berbasis kinerja. Nah, produktivitas yang lebih tinggi berarti lebih banyak unit dihasilkan dalam jangka waktu yang sama. Nah, untuk yang terakhir, terapkan sistem biaya standar dan monitoring berkala. PT Cahaya Industri sebaiknya menetapkan biaya standar untuk setiap komponen, kemudian membandingkannya dengan biaya aktual setiap bulan. Nah, penyimpangan yang signifikan dapat segera diidentifikasikan dan ditindaklanjuti sebelum berdampak besar pada profitabilitas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.